Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ron, kelas A21 NIM 228113104. Video ini dibuat dalam rangka menjawab ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Tafsir dan Tafsir. Pertanyaan pertama adalah, apa arti dari ilmu tafsir dan tafsir? Apa perbedaannya? Ilmu tafsir adalah satu disiplin ilmu yang bahas tentang kaidah, metode, syarat, dan keilmuan yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menafsirkan Al-Quran secara benar. Dalam ilmu ini dibahas tentang bahasa Arab, balaghah, nahwu masuk, maki madani, qiraat, dan ilmu lainnya. Sedangkan tafsir adalah proses atau hasil dari proses menafsirkan ayat yang didasari dengan kaidah ilmu tafsir. Jadi bisa dikatakan bahwa ilmu tafsir itu adalah suatu alat, sedangkan tafsir adalah hasil dari penggunaan alat tersebut. Mengapa ilmu tafsir ini sangat penting bagi para mufassir atau ahli tafsir? Seperti yang ketahui bahwa bahasa yang digunakan dalam Al-Quran adalah bahasa Arab, tetapi bahasa yang digunakan dalam Al-Quran itu beda tingkatannya dengan bahasa Arab yang digunakan pada umumnya. Dan ini sudah diketahui oleh ahli sastra yang hidup pada zaman pada awal perkembangan agama Islam itu disiarkan. Mereka mengakui bahwa isi dari bahasa Arab yang di dalam Al-Quran itu beda dengan bahasa Arab yang digunakan oleh penduduk pada umumnya. Tidak hanya orang-orang Islam yang ada di sastra pada saat itu, orang yang belum masuk agama Islam sampai orang yang menentang agama Islam pun itu mengakui bahwa bahasa yang digunakan dalam Al-Quran itu beda dengan bahasa yang digunakan pada umumnya. Jadi untuk menafsirkan, untuk mengerti kandungan isi Al-Quran yang belum bisa diartikan secara umum, itu butuh beberapa ilmu yang mendukung untuk menafsirkan Al-Quran itu. Imam As-Suyuti menegaskan bahwa setidaknya ada 15 cabang ilmu yang harus dikuasai oleh mufassir atau ahli tafsir untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Di antara adalah ilmu nahwu sorof, bahasa Arab tentunya. Seorang mufassir harus mengerti bahasa Arab. Kemudian ilmu balaghah, ilmu nahwu masuk, asbabun nuzul tentunya untuk menafsirkan Al-Quran itu. Jadi menafsirkan Al-Quran itu tidak sembarangan, tidak sesuai dengan akal pikiran sendiri, tapi sesuai dengan asbabun nuzul dan yang lainnya. Menjawab pertanyaan kedua, perbedaan antara tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi adalah tafsir bil ma'sur adalah penafsiran Al-Quran yang bersandarkan pada riwayat yang sahih. Sumber dari tafsir bil ma'sur adalah Al-Quran, sunnah, pendapat sahabat, dan pendapat para tabi'in. Metode yang digunakan adalah metode riwayat yang sahih. Contohnya adalah arti dari surat Al-Fatihah ayat ke-7, maghdub dan dhalin. Menurut sebuah riwayat, arti dari kedua kata ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sedangkan tafsir bil ra'yi adalah sebuah tafsir yang bersandarkan pada ijtihad rasionalitas, tetapi tetap berpegang pada kaidah ilmu tafsir. Sumber dari tafsir bil ra'yi adalah akal, bahasa, konteks sosial, dan kaidah usul fikih. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode analisis linguistik. Sebuah contoh adalah surat Ar-Ra'd ayat 11. Menurut Syekh Ar-Razi, arti dari ayat tersebut adalah, penafsiran dari ayat tersebut adalah perubahan sosial itu ditekankan, atau perubahan sosial itu ada karena ada aspek sebab akibat dan dari usaha manusia itu sendiri. Itu menurut Syekh Ar-Razi tentang penafsiran ayat Ar-Ra'd ayat 11. Pertanyaan ketiga adalah, apa fungsi dari asbabun nuzul? Asbabun nuzul sendiri itu artinya adalah peristiwa yang melatar belakangi atau sebab-sebab yang melatar belakangi sebuah ayat itu diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.
Asbabun nuzul ini berfungsi sebagai satu, menjelaskan konteks ayat tersebut itu turun. Yang kedua adalah menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga adalah menentukan makna yang tepat pada ayat tersebut. Kemudian yang keempat adalah menentukan atau membantu istinbat hukum. Apakah setiap ayat itu ada asbabun nuzulnya atau sebab-sebab ayat itu turun? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua ayat itu diturunkan oleh Allah ada asbabun nuzulnya. Menurut Syekh Asy'arkashi dan Syekh As-Suyuti, bahwa sebagian besar ayat-ayat itu turun tidak mempunyai asbabun nuzul, melainkan sebuah petunjuk umum yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umatnya, kepada kita semua. Jadi tidak semua ayat yang turun itu ada asbabun nuzulnya, tetapi memang ada ayat-ayat yang turun karena ada asbabun nuzulnya. Menjawab pertanyaan keempat ada tentang ayat Makki dan Madani. Ayat Makkiyah atau Makki adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, dan ini berisi tentang penguatan tauhid dan penguatan akhlak dari umat Islam pada saat itu. Yang kedua, ayat Madani atau Madani adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi hijrah, dan ayat-ayat ini berisi tentang hukum dan sosial. Apa urgensinya tentang ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah atau ayat Makki dan ayat Madani? Urgensinya adalah satu, menentukan tahapan dakwah. Jadi dakwah itu berjenjang, tidak langsung to the point. Yang kedua adalah menentukan ayat-ayat nasih dan mansukh. Yang ketiga adalah menentukan konteks hukum dari ayat tersebut. Contoh dari ayat Makki atau Makkiyah adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi tentang ketauhidan. Sedangkan contoh dari ayat Madani atau Madaniyah adalah Al-Baqarah ayat 183 tentang hukum puasa. Implikasinya bahwa ayat Makkiyah atau ayat Makki itu tidak secara langsung dijadikan sebagai hukum pidana sosial tanpa mempertimbangkan dari adanya ayat-ayat Madani atau ayat-ayat Madaniyah. Menjawab pertanyaan kelima, dampak dari penafsiran Al-Quran tanpa menggunakan metode kaidah ilmu tafsir dalam era digital. Saat ini perkembangan ilmu digital, perkembangan digital itu masuk dalam setiap lini kehidupan manusia, termasuk dalam penafsiran Al-Quran. Al-Quran bisa masuk dalam dunia digital dibuktikan dengan masuknya tulisan-tulisan Al-Quran yang bisa memakai mushaf dengan kertas. Saat ini bisa masuk ke dalam HP setiap orang, bisa diunduh, bisa di-download tulisan Al-Quran lengkap 30 juz dengan artinya, kemudian kadang disertakan dengan tafsir Al-Qurannya. Dampak dari penafsiran Al-Quran tanpa menggunakan metode kaidah ilmu tafsir adalah dari segi keilmuan. Satu, distorsi makna sebuah ayat. Yang kedua adalah hilangnya otoritas keilmuan. Karena setiap orang membaca Al-Quran dalam bahasa Arabnya, membaca Al-Quran dan terjemahnya, membaca Al-Quran dalam tafsirnya, mereka akan menganggap bahwa saya pun bisa, dengan beralasan bahwa Al-Quran itu mudah dipelajari dan setiap orang juga bisa menafsirkan sendiri. Padahal ini sangat berbahaya. Yang ketiga adalah munculnya tafsir-tafsir instan tanpa menggunakan metodologi yang sudah digunakan para ilmuwan, para syekh, para ulama pada saat dulu yang berhati-hati sekali dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka menggunakan disiplin-disiplin ilmu, dari ilmu bahasa, ilmu nasih mansukh, asbabun nuzul, qiraat dan lainnya. Nahwu shorof juga termasuk di situ. Mereka ahli dalam bahasa Arab. Tetapi saat ini orang yang tidak ahli dalam bahasa Arab pun mereka terkadang menafsirkan sendiri isi dari ayat-ayat itu. Mereka menganggap bahwa
Al-Quran dan hadis itu sudah cukup, tidak perlu keterangan dari para ulama pada zaman dahulu. Kita langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, dan ini sangat berbahaya. Pada mereka pun belajar dari guru-guru mereka. Dari segi sosial, menafsirkan ayat Al-Quran tanpa menggunakan metodologi ilmu tafsir, adanya radikalisme, munculnya radikalisme berbasis teks dari Al-Quran tersebut. Al-Quran itu tidak salah, ya, itu selalu benar. Al-Quran itu relevan dari zaman saat ini, zaman dulu, saat ini, dan zaman yang akan datang. Yang salah, yang tidak relevan adalah cara tafsir dari setiap individu yang membacanya, yang membaca dan mengartikannya tanpa menggunakan metodologi ilmu tafsir. Yang kedua, dampak sosial lainnya adalah akan terjadi pembenaran lewat Al-Quran untuk membenarkan kekerasan yang dilakukan oleh satu kelompok. Dengan ayat itu mereka membenarkan untuk melakukan kekerasan, bahkan melakukan pembunuhan terhadap orang yang berdasarkan pada satu ayat itu sendiri. Contoh dari penafsiran ayat adalah surat Al-Maidah ayat 44 yang pernah marak, yang pernah viral, tanpa menggunakan metodologi ilmu tafsir. Mereka yang tidak sekelompok dengan mereka dianggap sebagai orang yang salah, dianggap sebagai orang yang sesat, sehingga patut dibenarkan, bahkan patut untuk dimusnahkan. Ini sangat berbahaya. Demikian kelima soal dari ujian IELTS semester. Kami berarti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dosen atas ilmu yang diberikan selama satu semester ini. Mohon doanya agar ilmu yang diberikan itu bermanfaat buat kami semua, bermanfaat buat kehidupan kami minimal, dan bermanfaat buat orang-orang di sekitar kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.